Betul. Tidak jangan tambang sekalian. Biarkan petambang lari ke Subang. Biarkan kontraktor pemerintah pusat daerah silakan beli ke Purwakarta. Betul. Anda ini cocok untuk menjadi instruktur bagi pendidikan ketahanan raga. Hebat kalau ada orang Jawa Barat 18 hari tidak makan, tapi wajahnya masih sangar dan teriaknya sangat lantang. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, didemo oleh massa ex-FPI. Hati-hati, jubahnya jubah malaikat tapi dalamnya iblis. Jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat santri di manapun Anda berada, barusan kita sudah menonton, menyimak video. Ada gerombolan oknum yang mendemo Kang Deddy Mulyadi. Ini bagaimana? Baru saja menjabat, tegas ya, melakukan sepak terjang yang belum dilakukan gubernur-gubernur sebelumnya. Tetapi ada segelintir orang yang sudah berani mengusik ya, mengatasnamakan rakyat ya. Katanya apa yang dilakukan Kang Deddy ini mungkin mengganggu ya segelintir orang ya, yang mungkin selama ini sudah enak ya bercokol di tempat tersebut. Dan bagaimana kelanjutan video ya, agar kita tidak tersalah paham dalam menanggapi sebuah video, alangkah baiknya kita tonton keseluruhan isi video, jangan di skip-skip, karena ini informasi bagus sekali ya untuk kita saksikan, untuk kita tonton ya. Dan di awal akhir video nanti akan kita reaksi sedikit tentang video ini. Dan langsung ini videonya ya, kita tonton kembali ya kelanjutan video tadi. Ini di videonya, silahkan. Biarkan kontraktor pemerintah pusat daerah silakan beli ke Purwakarta. Betul. Hapuskan wilayah pertambangan Subang kalau seperti ini. Salah. Katakan jadi cuma dia pengen di YouTube. Betul. Ingin kontennya rame. Dapat follower. Tapi dipertimbangkan nasib masyarakat Subang. Salah asuh. Dia punya konsep Sunda, aing ge orang Sunda, Dede. Aing lahir di Subang, modal lagi di Subang. Apa filosofi asa asuh teh? Lamun masyarakat bener tuturkeun cenah bener. Lamun pengusaha kebuka izin benerkeun ku maneh, Dede. Betul. Beresan cenah siap mampu ngurus ke liuk SIPB. Sambil hujan di terakhir nama kau ini bertanggung jawab gak si Deddy? Uruskan SIPB, yuk pertambangan. Ulangin datang kurang gak ngomong ilegal, waduh. Hai yang disebut Raja Allah, konsep kerajaan Indonesia. Gak ada konsep kerajaan. Jangan-jangan si Deddy hanya ngeruk menjadi monopoli perusahaan di Subang Baru kemudian ngeruk. Kehilangan orang yang menjadi tulang punggung hidupnya. Nah, buat yang teriak-teriak tidak makan 18 hari, wah ini keren banget nih. Anda ini cocok untuk menjadi instruktur bagi pendidikan ketahanan raga. Hebat kalau ada orang Jawa Barat 18 hari tidak makan, tapi wajahnya masih sangar dan teriaknya sangat lantang. Kita butuh ini, Indonesia ini, Jawa Barat nih, orang-orang yang seperti ini. Bisa hebat kalau berperang di hutan, bisa memenangkan pertarungan. Kayaknya Anda cocok deh jadi instruktur kanuragan, ya.
Mudah-mudahan ke depan kita menjadi manusia yang tersadarkan. Dan saya mengucapkan terima kasih ya buat warga Jabar, warga net yang ternyata kesadaran lingkungannya makin tinggi, yang memberikan supporting pada saya untuk bersemangat terus menjaga alam dan lingkungan Jawa Barat. Wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, didemo oleh massa ex-FPI yang kemudian mereka juluki dengan Deddy musuh Islam. Ini perkembangan menarik sebetulnya. Kita tahu sendiri Rizik Syihab CS sangat tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Sempat dibangun narasi negatif, framing terhadap Deddy Mulyadi. Mereka menyebut Deddy Mulyadi gubernur musyrik yang akan memusyrikkan rakyat Jawa Barat. Framing negatif itu kemudian gagal. Justru sebaliknya, Deddy Mulyadi menang telak di Pilkada Jawa Barat. Artinya memang sebagian besar atau mayoritas rakyat Jawa Barat sangat senang dengan figur Deddy Mulyadi. Framing dari kelompok-kelompok yang merasa paling islami, merujuk kepada kelompok ex-Front Pembela Islam, HTI dan lain-lain, terbukti gagal, tidak berhasil. Justru sebaliknya, citra Deddy Mulyadi semakin meningkat, semakin baik. Beliau merepresentasikan sebagai wakil rakyat Jawa Barat, merepresentasikan umumnya masyarakat Jawa Barat, yakni figur yang betul-betul mengayomi, yang sangat populis. Di saat masyarakat dikagetkan mengenai aturan baru terkait STNK, justru Deddy Mulyadi membebaskan biaya BBNKB terhadap masyarakat Jawa Barat yang ingin membalik namakan kendaraannya. Kebijakan yang sangat populis ini dan serentetan kebijakan-kebijakan yang lainnya membuat Deddy Mulyadi semakin dicintai oleh rakyat Jawa Barat. Dan satu hal yang sangat mengagetkan dan mengejutkan sekaligus menggembirakan, Gubernur Deddy Mulyadi menertibkan bangunan-bangunan liar yang tak berizin. Termasuk pondok pesantren Rizik Syihab di Megabendung. Pondok ini bukan cuma tidak berizin, tapi juga dibangun di atas lahan yang peruntukannya bukan untuk pesantren atau bangunan lainnya, tapi diperuntukkan untuk perkebunan. Artinya langkah berani yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini membuat Rizik Syihab CS terusik. Nah, gara-gara inilah kemudian mereka menggelari Gubernur Deddy Mulyadi sebagai musuh Islam. Ini kan lucu. Mengapa kemudian orang-orang ini gampang betul mengatasnamakan Islam dan gampang betul menuduh orang lain sebagai musuh Islam? Saya sebagai umat muslim, sebagai bagian dari Islam, tidak merasa demikian. Jadi kita ini harus mengantisipasi adanya sekelompok orang yang gampang betul mengeksploitasi Islam. Mereka gampang sekali mengatasnamakan Islam, membela Islam dan lain sebagainya, tapi demi kepentingan kelompok mereka, bahkan demi kepentingan politik kelompok tertentu. Yang ini harus kita antisipasi. Sederhana saja sebetulnya. Ketika Rizik Syihab diberi gelar imam besar umat Islam yang mana yang menjadikan dia sebagai imam besar? Setelah kita telusuri ternyata ini skenario Hizbut Tahrir Indonesia untuk mengglorifikasi Rizik Syihab agar menjadi pahlawan, agar representatif mewakili umat Islam, mereka beri gelar dengan sebutan imam besar umat Islam. Enak aja. Konsep imam besar ini kan sama dengan konsep imamah di kaum Syiah sebetulnya. Atau ini menjadi misi dari Hizbut Tahrir Indonesia sebagai tahapan mereka yang katanya dalam tanda kutip ingin menciptakan atau ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Nah, tahapannya sebelum mendirikan khilafah Islamiyah dengan mengangkat seorang khalifah, maka mereka angkat dulu imamatul uzmah atau imam besar, imamul a'zam, imam jumbo lah istilahnya. Nah, lantas kemudian Rizik dan anak buahnya kegirangan ketika diangkat kemudian sebagai imam besar umat Islam. Padahal sebetulnya mengangkat diri sebagai imam dari kelompoknya sendiri itu merupakan sebuah perbuatan maksiat. Dan itu melanggar syariat Islam. Karena yang namanya mengangkat imam besar itu harus mewakili dan merepresentasikan semua umat Islam yang ada di muka bumi ini.
Cuman sederhananya saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, fenomena orang yang gampang sekali mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan agama, atau bela Islam, bela agama, lantas kemudian gampang betul menuding orang lain musuh Islam. Ini adalah fenomena ekspor. Zaman kamuflase. Hati-hati. Jubahnya jubah malaikat tapi dalamnya iblis. Jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan set. Ulang lagi. Jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan setan. Panggung-panggung dakwah menjadi panggung provokasi, panggung caci maki. Ada orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, lantas kemudian memaki-maki pemerintah, memaki-maki presiden dan lain sebagainya. Rakyat tidak berani mengkritik karena mengapa? Oh, takut kualat niku putune Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Ini yang dimaksudkan oleh sabda Nabi, abghadul ibad ilallah. Hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci itu man kana taubu khairan min amali, orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amal jabbarin. Jubahnya jubah kenabian, pakai gamis, pakai imamah, jubahnya jubah kenabian, tapi kelakuan setan. Makanya jangan tertipu di zaman sekarang ini. Baik Sobat Santri ya, kita sudah menonton keseluruhan dan statement dari orang-orang yang menanggapi tentang demo barusan ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin nggak senang dengan sepak terjang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ada Ustadz Suparman yang jelas-jelas ya mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini mungkin karena terganggu, entah itu dari penghasilan mereka yang berkurang, karena seperti yang pernah kita lihat kemarin ya, yang sempat viral di media sosial, Kang Deddy Mulyadi dengan tegas merobohkan dunia fantasi ya, ini diskus fantasi, yang mana mungkin ada orang ya yang mungkin bekerja di situ akhirnya kurang setuju dengan dirobohkannya. Tetapi dengan adanya hibiscus ini, banyak orang yang mengatakan tempat ini yang menjadi apa ya, kemarin itu yang sempat viral yaitu banjir ya, penyebab banjir bandang ya, yang kemarin, yang akhirnya banyak orang yang rugi karena banjir tersebut, dan akhirnya dengan sangat tegas sekali Gubernur Jawa Barat merobohkan tempat tersebut dan mengembalikan kembali menjadi menjadi hutan kembali ya. Karena air yang dulu mungkin bisa tertampung di situ karena akhirnya nggak bisa, dan terjadilah banjir seperti yang kemarin-kemarin viral di media sosial. Banyak orang yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini pencitraan, tetapi ini menurut saya pribadi ya, beliau ini sangat tegas. Bahkan sekelas Pak Wapres sendiri ya, Pak Gibran kemarin sempat menyinggung dalam pidatonya ya, bahwa Kang Deddy Mulyadi ini bisa menjadi contoh ikon gubernur di seluruh Indonesia, bisa menjadi percontohan ya dengan ketegasan beliau dan lain sebagainya. Mungkin Pak Wapres sendiri juga bisa menilai lah, pasti beliau punya pemikiran tersendiri, bisa menilai kinerja Pak Deddy Mulyadi selama baru saja menjabat. Setelah beliau diketok apapun dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat. Mungkin yang demo-demo ini yang kemarin-kemarin itu asik ataupun karena kan banyak ya, kita bisa melihat di channel-channelnya KDM ya, Kang Deddy Mulyadi ya, beliau banyak merobohkan ini, itu, aliran sungai difungsikan kembali, hutan difungsikan kembali seperti hutan dan lain sebagainya.
Mungkin banyak orang-orang yang segelintir orang yang terganggu ya atas pengembalian fungsi-fungsi tempat-tempat yang mungkin aliran sungai, bantaran sungai yang dijadikan rumah. Sekarang di era Kang Deddy Mulyadi dirobohkan kembali, dikembalikan kembali, yang sungai dikembalikan jadi sungai, bantaran kali sungai yang dulunya nggak ada rumah sekarang disterilkan kembali. Itu mungkin ya yang menjadi alasan orang-orang ini mendemo Kang Deddy Mulyadi. Dan mungkin banyak sobat santri ya yang mungkin sama pemikiran dengan saya, mungkin saja. Jadi mungkin ada komentar-komentar ya, silahkan diskusikan di kolom komentar ya tentang Kang Deddy Mulyadi ini yang fenomenal sekali, berani sekali menerobos yang kemarin-kemarin nggak berani ya. Dan di akhir video, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Mungkin ada narasi atau tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.